kebetulan di kita acaranya malam, maka disebut dengan Lailatul. Itu adalah tradisi yang memang dari dulu sampai hari ini selalu dilestarikan di Nahdlatul Ulama. Kenapa itu dilestarikan? Karena salah satu cara bagaimana Nahdlatul Ulama itu tetap lestari dari semenjak dulu bahkan hari ini sudah 1 abad. Nahdlatul Ulama berkiprah di tengah-tengah masyarakat lewat pelayanan dakwah, lewat pelayanan pendidikan, lewat pelayanan sosial. Bahkan hari ini di Jakarta Utara kita sudah mulai bergeser kepada pelayanan kesehatan. Ya, saya bergaul dengan MU Koja itu dari 20 tahun yang lalu. Semenjak ketua MU-nya Bapak Haji Bahroni, dari Pak Haji Bahroni kemudian kepada Al-Mukarram Ustaz Arifin Hamade, dari Ustaz Arifin Hamade digeser lagi kepada Ustaz Sa'al Malik, sekarang bergeser lagi kepada Al-Mukarram Ustaz Ismail. 20 tahun saya bergaul dengan orang Koja. Ya, artinya Koja buat saya itu bukan sesuatu yang baru. Tempat perjuangan saya ketika dulu kami sama-sama begitu diangkat jadi pengurus FPCNU hanya diwariskan stempel saja. Jamaahnya masih ambrak-ambrakan. Ya. Tapi hari ini di Jakarta Utara seluruh keluarga besar NU yang di-SK-kan saja, dari mulai anak ranting NU, kemudian badan otonom, itu nggak kurang pengurusnya ada 2000. Bayangin coba. Pengurusnya doang. Ya, luar biasa. Maka tahun 2022 kemarin, Ketua Umum Pengurus Besar mengatakan bahwa 60% umat Islam Indonesia sudah berani mengatakan bahwa dirinya adalah Nahdlatul Ulama. Ini kan luar biasa. Ya. Tinggal bagaimana Nahdlatul Ulama yang besar ini diperkuat dengan peranannya, bukan hanya pelayanan terhadap keagamaan, bukan hanya pelayanan terhadap umat di bidang sosial, tapi harus menambah kepada bidang-bidang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Dan ini hanya ada di Jakarta Utara. Kita sudah mulai peranan kita kepada kesehatan. Ya, di kantor PCNU hari ini ada klinik. Ya silahkan. Ya, memang nggak gratis. Ya, tapi insya Allah obatnya luar biasa. Sekarang ketua ranting bisa merekomendasikan. Misalnya ada orang yang nggak mampu, ketua ranting NU, ketua ranting Muslimat bisa merekomendasikan kepada yang terhormat kepala bagian klinik kesehatan. Dikarenakan yang sakit ini adalah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan dia tidak mampu, maka mohon diberikan keringanan seringan-ringannya. Alhamdulillah, berharga tanda tangan ranting. Benar nggak kira-kira? Luar biasa. Saya juga minta apa kepala pimpinan klinik, tolong Pak Dokter nanti kalau ada di ranting RBU yang merekomendasikan orang yang sakit itu ke kantor PCNU, dicatat per bulan berapa kali dia merekomendasikan. Kalau ada misalnya 10 orang, tolong dikalikan sekian, kasih kepada ketua rantingnya. Serius. Dulu nggak pernah ada, ini baru ada. Saya nungguin di kantor Mulazimah belum ada juga merekomendasikan. Ya kan? Ini sangat serius. Dan ini bapak-bapak jamaah musyawarah, ini rahasia, jangan ngomong-ngomong sama orang ini. Se-DKI Jakarta yang punya klinik hanya di Jakarta Utara. Alhamdulillah. Adanya di Koja. Ini baru 1. Cuman saya hari ini nih nggak ada produksi ekonominya, nggak
air minum produk PCN Jakarta. Luar biasa. Jadi kalau dulu 20 tahun lalu saya pegang yang namanya ngurusi MBC itu diwariskan hanya stempel saja, maka insya Allah orang Koja, orang Jakarta, ketika saya tidak lagi menjadi pengurus PCNU, udah ada kantornya, sudah ada kliniknya, sudah ada bisnisnya. Luar biasa, luar biasa. Ya. Oleh karenanya apa sih? Sekarang kebesaran Nahdlatul Ulama itu tinggal memoles bagaimana yang besar ini supaya solid. Ya. Karena saking besarnya, saking banyaknya umat, ketika mau membangun satu kekuatan kadang-kadang sulit dikontrolnya. Ya kan? Saking sulit dikontrolnya, sekarang musim pilkada MPCNU jalannya ke selatan. Ya kan? Koja ke barat, Kelapa Gading ke timur. Kenapa susah? Maka salah satu untuk membentuk soliditas organisasi diantaranya adalah kita kembangkan Lailatul Ijtimah di semua tingkatan supaya terjaga soliditas organisasi. Dan saya yakin dan percaya di RBU, ya, ketua ranting RBU-nya luar biasa, komitmennya juga luar biasa. Ketika kemarin ketua RBU mencalonkan diri sebagai ketua ranting, itu kan ada visi dan misi. Salah satunya adalah siap untuk mengembangkan Nahdlatul Ulama, dan itu bukan hanya janji. Hari ini sudah terbukti bagaimana luar biasanya pengurus ranting RBU dan juga pengurus MPCNU